Hello guys, welcome to persekutuan YouTube Mother Joy. Shalom, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Kak Teddy. Yuk kita mulai persekutuan pagi hari ini dengan menyanyikan Hai Dunia Gembira. Hai dunia gembira dan samudra kamu di hatimu, terimalah sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas pagi hari ini, di mana kami boleh bertemu kembali di dalam persekutuan Mother Joy ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat belajar dari satu tokoh yang Engkau nyatakan di dalam Alkitab. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman pernah nggak gembira banget karena apa yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba? Mungkin teman-teman mengharap-harap janji HP baru yang diberikan oleh orang tua. Kalau nilai raportnya bagus. Dan akhirnya dikasih deh. Atau dijanjiin ortu liburan ke Bali. Kalau liburan sekolah gitu ya. Dan akhirnya berangkat. Nah, pasti rasanya seneng banget deh. Nah, tahu nggak teman-teman, perasaan itu juga yang sedang dialami oleh kakek Simeon. Mau tahu ceritanya? Yuk kita buka dari Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ya seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau untuk membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan,
dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kakek Simeon ini sudah pernah dijanjikan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Wow, itu sungguh sebuah kehormatan yang besar, sungguh kehormatan yang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, siapa sih sebenarnya kakek ini? Ada beberapa fakta menarik tentang kakek ini. Yang pertama, di Alkitab dikatakan dia adalah seorang yang benar, seorang yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Dia bukan orang yang sembarangan. Dia orang yang dipandang benar di hadapan Tuhan. Dia orang yang saleh, dia orang yang taat, yang mengikuti seluruh perintah Tuhan. Dan dia sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan fakta yang kedua, menurut catatan sejarah, dia adalah seorang guru Yahudi. Dia bukan orang sembarangan. Dia ternyata adalah orang yang sangat disegani oleh orang-orang Yahudi. Dia orang yang sangat dihormati. Dia seorang guru Yahudi yang mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada orang-orang Yahudi. Dan pasti orang ini sangat pintar, gitu ya. Dan fakta yang ketiga, dia itu salah satu dari 72 guru Yahudi yang menerjemahkan kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Apa maksudnya nih? Ya, Kak Teddy jelaskan ya. Jadi, zaman dulu itu kitab-kitab Perjanjian Lama itu dituliskan dengan bahasa Ibrani. Itu bahasa aslinya, di mana kitab Perjanjian Lama itu ditulis gitu ya. Nah, kemudian zaman Tuhan Yesus itu orang-orang pada saat itu tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani, melainkan mereka menggunakan bahasa Yunani. Maka dari itu ada inisiatif kitab-kitab Perjanjian Lama ini yang merupakan kitab Taurat maupun kitab para nabi ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, pada waktu itu dipilih gitu ya 72 orang guru Yahudi, mereka orang-orang yang sangat pintar, mereka orang-orang yang sangat dipercaya untuk bisa menerjemahkan kitab-kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat dan kitab para nabi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Tentunya 72 orang ini benar-benar orang-orang yang dipilih secara ketat gitu ya. Mereka orang-orang yang benar-benar menguasai seluruh isi kitab dan mereka mengajarkannya dengan benar gitu. Jadi bisa kita ketahui bahwa kakek Simeon ini bukanlah orang yang sembarangan gitu. Dia orang yang luar biasa pada masa itu gitu ya. Nah, tadi kan teman-teman ingat nih, perasaan gembira karena waktu yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Nah, pada waktu menunggunya, itu perasaan teman-teman gimana? Pasti campur aduk ya. Misalkan tadi, waktu misalkan ya, dijanjikan oleh orang tua, nanti dapat HP baru, kalau nilainya bagus. Nah, di situ kan ada rasa antara mungkin berharap, tetapi juga ada rasa cemas. Gimana kalau nggak kesampaian? Gimana kalau nilainya jelek? Nggak dapat dong, gitu. Kan ada rasa khawatir gitu ya. Belum lagi kalau yang ditunggu-tunggu itu nggak ada kepastian kapan. Misalkan nih, kamu dijanjiin akan ketemu sama influencer idolamu. Wow, pasti seneng banget ya. Tapi kapan dong? Berapa waktu menunggu, mungkin mulai ragu, mulai harap-harap cemas. Nah, perasaan inilah yang juga pasti dirasakan oleh kakek Simeon. Dia dijanjikan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Tapi kapan? Kita nggak ngerti loh. Kakek Simeon ini menunggu itu berapa tahun, atau bahkan mungkin berapa puluh tahun.
Di satu sisi pasti senang banget gitu ya, dapat privilege khusus gitu ya. Tapi lama nunggu juga ada rasa harap-harap cemas gitu ya. Sampai akhirnya kakek Simeon ini benar-benar bisa melihat Mesias, dan dia bisa ngomong, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Nah, kalau kira-kira kita dapat janji-janji nih, tapi belum pasti, terus gimana dong? Nah, teman-teman perlu melihat dulu siapa yang ngasih janji. Teman-teman perlu pastiin apakah yang ngasih janji itu bisa dipegang janjinya atau tidak. Nah, dalam hal ini, kakek Simeon ini, dia mendapat janji dari siapa? Yang ngasih janji? Roh Kudus sendiri. Masa sih Roh Kudus bohong? Nggak mungkin lah ya. Nah, hal itulah yang dipegang oleh kakek Simeon untuk terus berharap akan janji Tuhan. Sampai dia melihat Sang Mesias sendiri, baru dia dapat pergi dengan damai sejahtera. Nah, ngomong-ngomong nih, kira-kira apa yang sedang kita harap-harapkan? Apa yang sedang kita nanti-nantikan? Ya tentunya pada masa ini, kita pengen lah ya COVID itu segera berlalu. Supaya kita bisa ketemu teman-teman lagi, supaya kita bisa pergi, tulan-tulan kayak dulu lagi gitu ya, tanpa ada rasa takut untuk tertular, untuk menjadi positif COVID gitu ya. Rasa bebas gitu. Nah, tapi kapan? Nggak ada yang ngerti kapan COVID itu berlalu. Tapi satu hal yang pasti kita tahu adalah Tuhan Yesus punya kendali atas segalanya. Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Dan Dia adalah Sang Immanuel yang akan terus menyertai kita di dalam kondisi apapun. Dan kemudian ketika kita sedang berada di dalam penantian yang kita rasa itu tidak pasti, apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Tentunya kita bisa meniru, kita bisa meneladani dari kakek Simeon ini, yang terus menjaga hidup dengan benar di hadapan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hidup saleh di hadapan Tuhan. Sehingga pada nantinya ketika kita menerima janji itu, ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan, kita boleh berpuas diri dan kita layak di hadapan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Tentunya segala permasalahan, segala penantian kami atas solusi-solusi yang terjadi, itu segala sesuatunya di bawah kendali-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, dan Tuhan akan memberikan apa yang indah pada waktunya. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak lelah, terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, demikianlah pertemuan kita pada YouTube Madecoi pagi hari ini. Oke, see you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.